Kitabul Azan ya, judul besarnya masih tentang berjamaah. Bab ke-61, masih bab yang lalu berarti. Bab 61, bab ke-60 ya, masih bab yang lalu, bab ke-60, yaitu bab jika imam sholatnya panjang lama, sementara ada seseorang yang memiliki keperluan lalu keluar dari berjamaahnya dan menyelesaikan sholatnya sendirian. Ini panjang nih judulnya ya. Bab imam itu ya, bab imam sholatnya panjang atau lama, sementara ada satu orang makmum yang memiliki keperluan, ada urgent gitu ya, harus segera dikerjakan, kemudian dia keluar lalu menyelesaikan sholatnya sendirian. Nah, seperti itu ya judulnya. Artinya ada seseorang yang keluar memisahkan diri dari sholat berjamaah. Kalau di sini alasannya dia memiliki keperluan yang harus segera dilaksanakan, sementara imam sholatnya lama. Nah, hadisnya ini tidak akan dibaca seluruhnya ya, hanya ulasan. Sekarang ini kesimpulan-kesimpulan. Ya, yang sekarang ini kesimpulan-kesimpulan yang dimunculkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dari hadis tersebut. Kalau Imam Bukharinya sendiri, ya karena ini kitab Fathul Bari ini ya, kitab Fathul Bari itu, ya karena ini kajian kitab Fathul Bari. Fathul Bari itu syarah Sahih Bukhari. Kalau untuk Quran itu tafsir gitu ya, tafsir untuk kalau untuk Al-Quran tafsir, kalau untuk kitab hadis ini syarah. Jadi ini tafsir lah gitunya, tafsir untuk Sahih Bukhari, bukan hadis riwayat Bukhari. Fathul Bari ini adalah syarahnya atau tafsir kalau untuk Quran, untuk kitab Sahih Bukhari. Nah, Imam Bukharinya sendiri di dalam bab sekarang itu, babnya yang tadi, seorang makmum memisahkan diri lalu menyelesaikan sholat sendirian karena ada keperluan yang harus segera dilakukan, karena imam sholatnya lama gitu, imam sholatnya lama, imam bacaannya panjang. Nah, adapun kesimpulan demikian oleh Imam Bukhari itu diambil dari hadis yang menerangkan Mu'adz mengimami sholat Isya di masjid kaumnya. Dia membaca surat Al-Baqarah. Ada satu orang yang memisahkan diri kemudian menyelesaikan sholatnya sendirian. Hal tersebut disampaikan oleh orang-orang di sana kepada Mu'adz bin Jabal tanpa ya mana tahu alasannya apa gitu kan. Tidak ada seorang pun yang tahu alasannya apa, karena orangnya sendiri keburu ya, karena orangnya sendiri tadi ya, dia memisahkan diri lalu menyelesaikan sholatnya sendirian, kemudian segera keluar karena ada keperluan mendesak. Jadi tidak ada yang tahu alasan orang itu mengundurkan diri, menyelesaikan sholatnya sendirian, terus keluar duluan, itu nggak ada yang tahu alasannya. Nah, orang-orang di sana memberitahukan kepada Mu'adz bahwa si Anu tadi itu memisahkan diri, dia seperti tadi lah. Mu'adz mengatakan dasar munafik, gitu ya. Mu'adz mengatakan dasar munafik. Ternyata orang tersebut dikatakan demikian itu sangat keberatan. Bahaya, bukan hanya merasa keberatan, tapi bahaya kalau di zaman Rasulullah SAW ada sahabat yang kemudian orang-orang nyebut dia munafik. Bisa
dianggap itu kelompoknya Abdullah bin Ubay, nya kelompok munafik di zaman Rasulullah SAW. Nah kemudian klarifikasi, ya Muaz pun itu orang tadi merasa keberatan, merasa dirinya ada di dalam bahaya kalau dikatakan munafik. Saya akan melaporkan kejadian ini kepada Rasulullah. Orang ini datang kepada Nabi, laporan, ternyata Muaz juga melaporkan. Muaz pun melaporkan kejadian ini kepada Nabi karena ada makmumnya yang memisahkan diri. Nah, sama-sama lapor, jadi diklarifikasi. Kesimpulannya adalah Rasulullah mengatakan kepada Muaz, Fattanun, 3 kali ini. Artinya kamu ini merusak. Kamu ini merusak. Kamu ini merusak. Sementara orang yang memisahkan dirinya itu tidak dikomentari sama sekali oleh Rasulullah. Ya, tidak dikomentari. Nah, ini disebutnya takrir. Disebutnya takrir. Takrir itu kalau Nabi diam atau tidak menyatakan salah. Ya, kalau Nabi diam atau tidak menyatakan salah terhadap apa yang dilakukan oleh sahabat, itu menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh sahabat itu benar. Kalau Muaz kan menyalahkan dengan mengatakan dia ini munafik karena belum tahu alasannya apa. Taunya ketika berjamaah dia memisahkan diri. Sementara Rasulullah SAW tidak mengoreksi, tidak menyatakan apa yang dilakukan oleh orang tersebut itu salah setelah menyampaikan alasannya apa. Karena kan dua-duanya datang untuk klarifikasi. Saya melakukan begini itu karena ini alasannya, ini. Tapi saya dikatakan munafik, berat bagi saya. Nah kemudian Muaz mengatakan dasar munafik, dia kan tidak tahu alasannya. Maka Rasulullah SAW yang bukan menyalahkan perkataan Muaz yang mengatakan dasar munafik, bukan. Itunya Rasulullah tidak menyatakan apa yang dikatakan oleh Muaz dasar munafik itu salah, enggak. Muaz itu mengatakan dasar munafik benar. Kalau yang sengaja memisahkan diri ini tidak ada alasan. Karena Muaz mengatakan seperti itu kan sebelum mendapatkan alasan, tidak tahu alasannya apa, kenapa memisahkan diri. Nah kalau orang yang berjamaah kemudian memisahkan diri saat itu, kira-kira siapa? Munafik, nggak ada yang lain. Jadi Muaz mengatakan munafik itu benar. Benarnya itu hal tersebut ditujukan kepada orang yang memisahkan diri dari sholat berjamaah tanpa alasan yang benar. Itu tidak dikoreksi, tidak dinyatakan salah. Ya, itu tidak dinyatakan salahnya oleh Rasulullah SAW perkataan Muaz tersebut. Yang dinyatakan salah sampai Rasulullah mengatakan kamu ini merusak, fattanun, kamu ini memunculkan fitnah. Nah kalau itu salah, yaitu bacaannya panjang. Nah itu yang salah. Sehingga di ujung hadisnya, kenapa kamu tidak wa amarohu gitunya, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada Muaz itu baca saja bisurataini min ausatil mufassal, baca saja surat itu, tidak terlalu panjang. Ya, Rasulullah memerintahkan kepada Muaz untuk membaca
dua surat di antara atau dia tengah-tengah surat Al-Mufassal. Surat Al-Mufassal itu juz amma dan lebihnya sedikit lah gitunya. Mentas tina juz amma sedikit. Surat Mufassal mah antara Inna Atoinakal Kausar 3 ayat, paling sedikit di Al-Qur'an 3 ayat Al-Kausar. Al-Mufassal itu sampai ayat-ayat surat-surat yang jumlah ayatnya sekitar 30, 40. Al-Baqarah berapa? Ada mau dibawa Al-Baqarah onta atuh paraeh tetangkalan atau gararing memisahkan diri. Nah kan ini ya jelas yang Rasulullah tahu adalah Muaz itu mengimami dengan surat yang panjang. Salah nggak kalau ada orang yang memiliki keperluan kemudian memisahkan diri dan menyelesaikan sholatnya sendirian? Nah, makanya orang ini tidak dinyatakan salah oleh Rasulullah SAW. Muaz mengatakan munafik juga tidak dinyatakan salah karena Muaz memang setahu Muaz lah berartinya. Orang ini memisahkan diri, alasannya apa? Yang mana Muaz tahu dan orang lain juga nggak ada yang tahu. Ya, kalau memisahkan diri dari berjamaah pas gitu tah. Muaz itu mengatakan hal yang benar. Dia munafik, salah nggak? Pas pisan, munafik gitu ini. Karena memang tidak tahu. Alasannya taunya memisahkan diri dari sholat Nah ini kan tidak dikoreksi oleh Rasulullah SAW. Gitu telah hanya kejadiannya. Nah kesimpulan-kesimpulan yang dimunculkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dari hadis tersebut. Kalau pokok pembahasan hadis ini, pokok pembahasan hadis ini itu sudah dimunculkan oleh Imam Al-Bukhari, dijadikan judul apa sih pembahasan hadis ini sekarang, yaitu apabila apabila imam sholatnya lama sementara ada orang yang memiliki keperluan lalu memisahkan diri dan menyelesaikan sholatnya sendirian. Nah itu pokok pembahasan anu eta. Ya dengan pembahasan seperti yang barusan, orang ini tidak dinyatakan salah oleh Rasulullah karena jelas alasannya. Kemudian Muaz mengatakan dia munafik tidak dinyatakan salah karena Muaz tidak tahu alasannya. Alasan orang itu memisahkan diri. Secara umum bukan secara umum, kalau ada orang yang sengaja sudah berjamaah kemudian keluar gitu kan, sudah ikut berjamaah malah keluar, munafik, benar itu pas. Dan yang salah itu adalah imam yang bacaannya panjang. Nah di hadis itu yang dinyatakan salah adalah Muaz yang bacaannya panjang. Jangan berarti kalau sholat berjamaah jangan panjang-panjang bacaannya. Rasulullah SAW memerintahkan ya cukuplah dengan pertengahan surat Mufassal. Nah antara Inna Atoinakal Kausar sampai yang jumlah ayatnya sekitar 30 atau 40 lah, itu cukup kalau sholat berjamaah. Nah sekarang kesimpulan dari hadisnya yang dimunculkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang pertama, istihbabu takhfifis sholati mura'atan lihalil ma'mumin. Ini kesimpulan pokok nih, karena ini di bab sekarang gitu ya. Untuk pembahasan sekarang nih kesimpulan utamanya adalah yang ini. Sangat disukai, bahkan gitunya sangat disukai, artinya dianjurkan, sangat dianjurkan imam meringankan sholatnya. Kalau imam berarti kan berjamaah.
Karena sholatnya makmum itu mengikuti komando dari imam, mengikuti kepemimpinan imam gitu kan. Dalam sholat berjamaahnya itu mengikuti kepemimpinan imam. Nah imamnya ini kesimpulan pokok dari bab sekarang, karena yang salah di sini satu, imamnya panjang tetanu salah nama. Orang itu memisahkan diri tidak dinyatakan salah oleh Rasulullah. Mu'adz mengatakan munafik juga tidak dinyatakan salah oleh Rasulullah SAW. Yang salah yang mana? Fattanun ta'etanu salah nama. Imam membaca surat yang panjang. Jadi ada 3 poin. Nubi tanya, orang itu memisahkan diri tidak dinyatakan salah oleh Rasulullah karena alasannya jelas. Mu'adz mengatakan yang seperti itu adalah munafik, tidak dinyatakan salah oleh Rasulullah SAW. Karena benar, kalau ada orang yang sengaja memisahkan diri dari sholat berjamaah, itu adalah ciri munafik. Tanu salah maiye, satu yang salah dalam kejadian ini adalah Mu'adz membaca surat yang panjang. Ini kesimpulan pertama yang dimunculkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Istihbabu takhfifis sholati mura'atan lihalil ma'mumin. Ya, sangat disukai, sangat dianjurkan imam meringankan sholatnya untuk menjaga sholat makmum. Jangan sampai sholat makmum terganggu karena imam lam yablug terbalik, imam lam yablug, imam terbalik, imamnya bermasalah. Ini contoh kasus berarti ada di hadis ini. Masalah yang datang dari imam dalam kejadian ini adalah bacaannya yang terlalu panjang. Muncullah masalah, terjadilah masalah pada makmum. Untung cuma satu. Nah gitu kan, untung cuma satu yang mengundurkan diri. Mungkin nggak ada yang orang kedua yang kemudian memisahkan diri. Mungkin nggak ada yang ketiga. Nah kalau bubar bagaimana? Tanya imam ngucapkan amin. Ada tukang usaha. Rokat kedua apa? Dah rokat kahiji Al-Baqarah panjang atau bubar ti rokat kahiji kene. Pas rokat kedua imam nanti amin sorangan, pas ngalip kabeh teh makmum sigu kacipta imamnya aing kajian batal salat teh geunah pada ninggalkeun. Aing kajian batal salat teh geunah pada ninggalkeun. Nah ini dari ini kesimpulan utama kan, kesimpulan pokok dalam pembahasan bab sekarang itu ini masalahnya. Imam itu sangat dianjurkan, sangat disukai untuk memendekkan sholatnya untuk menjaga, untuk menjaga sholat makmum. Jangan sampai sholat makmum jadi banyak masalah. Muncul masalah pada sholat makmum karena bacaan imam yang terlalu panjang. Ya makmum nanti geus tetenyra, geus dehem, geus nu keheul mah puguh deui kabeh meureunna. Makmumna kabeh keheul teh nya geus dehem, geus tetenyra, geus kumaha gitulah makmum teh. Geus elek-sekeng sebenarnya makmum teh. Aduh, Al-Baqarah mangkaring kakara 50 genep ayat kabehna sabaraha? 280 genepnya sigana 50 genep ayat geus ka imam yang degungkeun makmum. Jadi taeta memunculkan masalah. Makanya di sini muraatan li halil makmumin. Nah, untuk menjaga kondisi makmum. Dan Rasulullah SAW pun kalau sholat berjamaah maafkan beliau sendiri baca saja surat pertengahan gitulahnya, tengah pertengahan dari surat-surat mufassolnya paling sekitar 20 ayat meureun.
Karena surat Al-Mufassal itu dari yang terpendek Al-Kautsar sampai ayat-ayat yang kurang lebih ayatnya 30 40 ayat. Tentang di tengah-tengah itu 20 ayat cukup berjamaah mah. Ya itu cukupnya untuk salat berjamaah. Al-Baqarah, coba bayangkan Al-Baqarah mun urang ngaderes Al-Baqarah kita tamat satunggulan. Ya kalau kita ngaderes baca Quran, ngaderes gitu Al-Baqarah tamat satunggulan. Abong tuh sabaraha kalieun maca mah. Misalnya kalau ada orang yang membiasakan dirinya, kalau ada orang yang membiasakan diri misalnya baca Quran setelah sholat misalnya, setelah sholat wajib, kalau membiasakan diri itu beres sholat wajib baca Quran, berarti 5 kali sehari semalam, ya pada subuh, pada zuhur, pada asar lah gitunya setelah sholat. Pada subuh mulai coba Al-Baqarah sampai ayat berapa kira-kira sekali baca? Paling 30, paling 50. Komo bari di ayat Al-Baqarah mah ayat-ayatnya cukup banyak ayat yang panjang mah tamat satunggulan moal kalau kumaha ge. Nah ini salat bacanya Al-Baqarah. Lah kadalah cenah ieu mah. Kabur langsung eta kayak berubah bakti. Wah bener artinya tadi itu tatangkalan gararing onta bisa paeh bener. Karena urusan air nih ya. Nah ini yang pertama kesimpulan pokoknya. Adapun kalau sih sebut panjang teh sakumaha gitunya. Ini kan keterlaluan kalau bacanya surat Al-Baqarah. Mau panjang silahkan, tapi itu harus di antara makmum yang terbiasa. Ya makmum yang terbiasa pun yang sudah biasanya mengikuti imam yang suratnya panjang ternyata kan sekali waktu ada keperluan. Ya kan sekali waktu bisa saja terjadi ini ada keperluan mendesak sehingga memisahkan diri. Nah jangan sampai seperti itu. Ya jangan sampai seperti itu kejadiannya karena sebutan munafik oleh Rasulullah tidak dinyatakan salah. Nah yang kedua sekarang kesimpulannya kecualinya tadinya baca yang seperti perintah Rasulullah di hadis ini kepada Muadz, ya baca saja 2 surat pertengahan dari surat Al-Mufassal namanya tadinya. Terus setengah tengah-tengah tidinya ya antara 20-25 ayat paling disebut surat Al-Mufassal mahnya pertengahannya sekitar jumlah ayatnya sekian. Nah adapun bacaan yang panjang kalau makmumnya sudah terbiasa, tapi kan yang terbiasa pun ada kemungkinan kalau makmumnya itu ada keperluan. Lebih baik jangan panjang-panjang lah. Ada istihbabu takhfifis sholati, sangat dianjurkan, sangat disukai untuk meringankan sholat, menjaga kondisi makmum. Nah, jangan sampai seperti tadi lah aya teteh nyerag aya nu dehem aya nu selek-sekeng itu kan terganggu karena imamnya terlalu panjang bacaannya. Jadi sholat makmumnya seperti apa nilainya kalau sholat demikian? Ya nilai sholatnya jadi bagaimana? Rusak. Tapi kan ini disebabkan oleh imam. Sementara kan makmum ya mau bagaimana kan makmum itu harus mengikuti imam. Eta kesimpulan pertama ya kesimpulan pokoknya. Nah kemudian kesimpulan kedua ya mau kesimpulan dari hadisnya, kesimpulan Ibnu Hajar memunculkan kesimpulan itu dari hadis ini. Semuanya ada, kemarin saya katakan 8, ternyata saya baca lagi ya jadi 9 lah, ada tadinya dijadikan satu kesimpulan, ternyata itu terpisah gitunya, 2 kesimpulan terpisah, jadi 9 semuanya. Nah kesimpulan kedua,
annal hajata min umuri dunya uzrun fi takhfifis salat. Yang kedua, keperluannya itu urusan dunia. Keperluannya itu urusan keduniaan. Itu alasan meringankan sholatnya. Apa urusan keduniaan bisa mengalahkan sholat? Itunya yang yang merupakan amalan utama, amalan pokok. Tapi alasan untuk meringankan sholatnya itu adalah alasan keduniaan, bukan alasan agama lagi lah gitu maksudnya ya, bukan alasan agama lagi. Ini kan kalau sholat urusan agama, urusan ibadah. Alasan meringankan sholat itu bukan alasan ibadah yang lain, bukan alasan agama, tapi urusan keduniaan. Apalagi gitulah, apalagi kalau yang urusan yang lainnya itu urusan ibadah, urusan agama. Terlebih lagi kalau alasan meringankan sholatnya itu karena alasan agama atau alasan yang ibadah. Ini meringankan sholatnya itu karena alasan keduniaan, bukan alasan agama atau ibadah yang lain nih yang menyebabkan atau yang memastikan lah, mengharuskan, sebutannya yang memastikan, mengharuskan untuk meringankan sholat. Perbandingannya begini, kalau waktu safar sholatnya itu di jamak qashar. Waktu safar itu kalau untuk sholatnya tadinya di jamak qashar. Kemudian untuk toharohnya muncul tayamum. Untuk yang sedang safar nih ya, untuk toharohnya muncul tayamum. Kemudian kaitan dengan ibadah saum, untuk yang sedang safar itu boleh melanjutkan saumnya, boleh juga membatalkan saumnya, kemudian diqadha di luar bulan Ramadan. Terkait safar nih ya, apabila seseorang sedang safar sedang keluar gitu, sedang berada di luar area mukimnya, itu sebut safarnya, bukan sedang di jalan. Jangan sampai safar itu diartikan selama di perjalanan, sehingga kalau sudah sampai di tempat tujuan bukan safar. Itu salah besar mengartikan safar demikian. Safar itu ketika seseorang keluar dari area mukimnya. Misalnya kalau orang Bandung ya, kalau orang Bandung kemudian pergi ke Pelabuhan Ratu, di sana safar bukan? Selama di sana, ketika berada di sana safar bukan? Ya safar tinu kitu, justru itulah yang namanya safar. Orang ini kan sedang tidak berada di daerahnya sendiri. Selama di perjalanan, kalau dari Bandung ke Pelabuhan Ratu mau lewat Cianjur mungkinnya, jalurnya gitunya, lewat Cianjur. Ketika di Cianjur singgah dulu, kemudian mengerjakan sholat, dia ini di tempat safar bukan? Zaman orang Bandung atuh iya mah, ini kan orang Bandung kemudian mengerjakan sholat di Cianjur. Nah kemudian menjauh lagi sampai ke Pelabuhan Ratu, makanya di Cianjur safar, di Pelabuhan Ratu henteu. Aneh bin ajaib itu mah. Dalilnya bahwa selama satu penaklukan kota Mekah, Rasulullah itu berada di Mekah lama, 18 hari dengan perjalanan. Kemudian ketika ibadah haji 19 hari. Selama berada di Mekah, Rasulullah SAW itu terus menerus menjamak qashar sholatnya. Nah itulah makna safar, bukan selama di perjalanan. Iya, kalau sudah keluar dari
daerah mukimnya. Nah, terkait safar ini tadi ada 3 hal. 1, sholatnya jamak qashar. 2, toharohnya boleh wudu, boleh tayamum. Tapi jauh lebih baik wudu tetapnya, bukan tidak boleh tayamum, tetap lebih baik wudu meskipun boleh tayamum. Ayat etama yang menyebutkan. Yang ketiga terkait saum yang sedang berada di luar mukim. Nah tadilah ketika berada di Pelabuhan Ratu misalnya, mau terus saum boleh, mau dibatalkan saumnya boleh, tapi dikodo di luar bulan Ramadan. Nah sekarang alasan safarnya apa? Ya, seseorang itu alasan safarnya ke Pelabuhan Ratu mau apa? Ulin eta teh. Ke Pelabuhan Ratu mah naon wisata. Urusan ibadah bukan? Urusan agama bukan? Urusan keduniaan. Ya urusan keduniaan kan hal seperti itu, tapi kan mengubah aturan. Sholat jadi jamak qashar, toharohnya jadi boleh dengan tayamum. Kalau yang sedang saum malah jadi boleh buka. Alasan safarnya apa? Tadabur alam atuh. Tadabur alam alah. Meni geuleuh ulin mah ulin we lah. Tong sok diarabkeun. Nah ini pun yang menyebabkan anjuran sangat, tapi anjurannya sangat dianjurkan untuk membaca yang pendek saja surat-suratnya. Pendek lah gitu anggapnya, yang tadi pertengahan surat Mufassal teh sekitar 20-25 ayat paling. Ini apa sih alasan Rasulullah memerintahkan demikian? Karena di akhir hadisnya kan bacalah, Rasulullah memerintahkan kepada Muadz untuk membaca 2 surat, eta pertengahan surat Al-Mufassal, artinya pendek bacaannya. Alasannya apa? Keduniaan, alasan nama. Bukan alasan ibadah gitu, bukan alasan agama. Apa hal seperti itu bisa mengubah ketetapan agama? Nah, itu contohnya. Kalau orang yang sedang safar boleh buka, orang yang sedang safar saumnya boleh buka. Nah, alasan safarnya apa? Ulin, itu sunat-sunat acan ulin mah. Tapi karena dia itulah aturan apabila safar atau sedang berada di luar area mukimnya, Allah menetapkan demikian tanpa menyebutkan keluar dari area mukimnya ke tempat safar mau apa. Ternyata ulin, kadunyaan ulin. Nah ini gitulahnya alasan ini nih, alasan memendekkan sholat. Ya, kalau disebutkan alasan annal hajata min umurid dunya, keperluan untuk urusan dunia, uzrun fi takhfifi salat, ini menjadi alasan Rasulullah memerintahkan untuk meringankan salat. Emang boleh saum gue boleh buka karena safar mah, padahal safar nanti ulin. Ya, padahal safarnya itu untuk tadabur alam. Untuk bukan urusan ibadah itu sama sekali jauh teman dari urusan ibadah. Ngegugah yang jengkar septewe tapi Allah menetapkan demikian. Kalau bagi yang sedang safar boleh buka, boleh tetap melanjutkan saumnya. Nah, yang ketiga kesimpulannya, jawazu i'adatis sholatil wahidati fil yaumil wahidi marrataini. Boleh mengulang sholat yang sama pada satu hari. Mengulang sholat yang sama dalam satu hari
mengulang hingga 2 kali. Nah, ini kesimpulan ini diambil dari Muaz itu ikut berjamaah bermakmum kepada Rasulullah SAW. Ini kasusnya kan salat Isya di sini ya. Muaz berjamaah bersama Rasulullah salat Isya, kemudian pulang ke daerahnya, pulang ke daerahnya dan kemudiannya pulang ke daerahnya kemudian mengimami. Nah, karena inilah kejadiannya. Muaz itu sebagai imam kan di hadis ini. Dan di hadisnya pun kemarin diterangkan dulu bahwa Muaz itu ikut berjamaah bersama Rasulullah SAW salat Isya, kemudian pulang lalu mengimami kaumnya. Artinya Muaz mengerjakan salat Isya 2 kali. Yang pertama salat Isya bersama Rasulullah SAW, yang kedua setelah pulang kemudian mengimami salat yang sama, mengimami kaumnya salat yang sama. Berarti Muaz mengerjakan salat Isya 2 kali. Boleh ya, eta dalilnya ini kan kesimpulan eta dari hadis yang itu. Muaz salat Isyanya 2 kali. Nah, status salatnya apa? Dua-duanya jadi wajib, jadi salat wajib. Ternyata yang kedua itu berubah menjadi sunat. Ya, salat yang kedua untuk Muaz, salat Isya yang kedua untuk Muaz, yaitu ketika mengimami kaumnya, status salat Isyanya Muaz itu sunat karena yang wajibnya sudah kerjakan berjamaah bersama Rasulullah SAW. Contoh lain yang seperti ini banyak. Contoh lain nih. Nah, mungkin contohnya yang ininya biar agak ini nih. Bisa agak panjang sih pembahasannya kalau contohnya yang ini begini. Kalau hari Idul Fitri atau Idul Adha jatuh pada hari Jumat. Ini kan jadi masalah kan, banyak dibicarakan. Masalahnya adalah kalau siang harinya tidak sholat Jumat, bagi laki-laki, ya ibu-ibu mah tidak terbawa nih. Bagi laki-laki yang pagi harinya sholat Id, lalu siang harinya tidak sholat Jumat, apakah harus sholat zuhur? Ini siang harinya tidak sholat Jumat, apakah harus sholat zuhur? Ada yang mengatakan ya kalau tidak sholat Jumat ya sholat zuhur. Masa sholat itu tidak dikerjakan? Masa jadi tidak ada sholat pada jam tersebut? Itu kan jadi tidak ada sholat pada jam ini. Ya Jumatan enggak, kemudian zuhur juga enggak. Ada yang mengatakan kalau tidak Jumat berarti sholat zuhur. Ada yang mengatakan tidak perlu sholat zuhur kalau tidak Jumatan. Nah, masalahnya begini. Rasulullah SAW menyabdakan begini, kurang lebih saya lupa lagi redaksi Arabnya. Qad jama'a fi yaumikum haza idani. Pada hari ini berkumpul 2 id, 2 hari besar. Pada hari ini berkumpul 2 hari besar, yaitu Idul Fitri atau Idul Adha. Mungkin saat itu Idul Fitri isi kejadiannya ya. Idul Fitri dan Idul Jumat. Jumat itu hari besar. Sehingga kalau Idul Fitri atau Idul Adha jatuh pada hari Jumat, nah Rasulullah menyabdakan demikian. Qad jama'a fi yaumikum hadza idani, 2 id berkumpul pada hari yang sama.
Nah, ada yang mengatakan begini, kemudian bahasanya kami menjamak, bahasanya menjamak dua sholat tersebut, karena kan Jumat ada sholatnya, sholat Jumat, Id kan ada sholatnya, sholat Id. Nah, kalau sholat Id dan Idul Fitri dan Idul Fitri atau Idul Adha jatuh pada hari Jumat, berarti ada dua sholat Id, satu sholat Idul Fitri, satu lagi sholat Jumat. Nah, Rasulullah menyabdakan begini, menjamak dua sholat tersebut dengan cara bagaimana sih menjamaknya? Yaitu mengerjakan sholat Id di pagi hari. Tak eta cara jamakna, itu cara menjamak dua sholat Id tadi. Artinya kalau laki-laki nih, laki-laki yang pagi harinya mengerjakan sholat Id itu sudah mengerjakan dua sholat Id, berarti seperti itu cara menjamaknya. Bagi laki-laki kalau pagi harinya mengerjakan sholat Id berarti dia sudah sholat Jumat. Ya, bagi laki-laki kalau pagi harinya mengerjakan sholat Id berarti dia itu sudah sholat Jumat. Di hadis lain kemudian Rasulullah SAW menyabdakan begini, barang siapa merasa cukup dengan sholat 2 rakaat di pagi hari tadi, terserah, artinya tidak Jumatan ya, karena sudah merasa cukup. Barang siapa merasa cukup dengan sholat 2 hari 2 rakaat di pagi hari, sholat Id yang dimaksud. Barang siapa sudah merasa cukup saja dengan 2 rakaat di pagi hari, maka terserah, artinya ya silakan kalau sudah merasa cukup dengan 2 rakaat di pagi hari, tidak Jumatan artinya karena sudah merasa cukup. Wa inna mujammi'un, tapi Rasulullah mengatakan tapi aku akan mengerjakan sholat Jumat. Katanya tadi kalau pagi harinya mengerjakan sholat Id berarti dia sudah sholat Jumat. Berarti kalau siang harinya mengerjakan Jumat itu disebutnya dia Jumatan lagi, berarti ya, berarti dia ini Jumatan lagi, berarti dia ini mengerjakan 2 kali Jumatan, satu dengan menjamak di pagi hari, satu lagi yang dikerjakan pada waktu Jumat. Hukumnya apa Jumatan di sini? Sunat, karena tadi Nabi mengatakan bagi yang merasa cukup ya terserah, berarti Nabi tidak mengapa-apakan kan yang tidak Jumatan. Nabi sendiri yang mengatakan bagi yang merasa cukup dengan 2 rakaat di pagi hari terserah, tapi aku akan mengadakan sholat Jumat. Artinya Jumatan yang di siang harinya itu sunat, karena Nabi kan mengatakan boleh kalau tidak Jumatan, kalau merasa cukup dengan sholat 2 rakaat. Jadi disebutnya kalau siang harinya mengadakan Jumatan lagi disebut nanti. Berarti mengerjakan Jumatan 2 kali. Nah, salat kedua hukumnya apa? Sunat. Makanya Nabi bagi yang merasa cukup mangga teu Jumahan gitu naon lah. Kenapa? Kan sudah. Nah, lalu siang harinya tidak sholat Jumat, apa harus zuhur? Makanya di hari itu dia satu orang mengerjakan Jumatan plus zuhur, boleh nggak? Sing jelas mereka jadi laki-laki, mereka jadi awewe. Nah, kalau untuk perempuan pagi harinya Jumatan, bagi perempuan pagi harinya ikut sholat Id atau tidak ikut sholat Id siang harinya
Jangan mikir-mikir Jumatan, zuhur. Karena sholat id ini tidak mewakili zuhur. Sholat ini tidak mewakili zuhur. Kalau bagi laki-laki mah itu mewakili Jumatan. Perempuan mah id jatuh hari apapun, siang hari zuhur tetap. Nah ini laki-laki yang tidak zuhur, kemudian laki-laki yang siang harinya tidak Jumatan, kemudian sholat, jadi dia ini siapa? Jadi hakikatnya dia itu mengerjakan sholat zuhur plus sholat Jumat plus moal aya sejarahan anu kitu, moal aya tidituna, masa Jumat dan duhur dikerjakan pada hari Jumat? Ya karena bagi laki-laki yang mengerjakan sholat id di pagi hari, Rasulullah menyebutnya seperti itu, menjama sholat dengan cara demikian, yaitu mengerjakan sholat id di pagi hari. Berarti laki-laki yang mengerjakan sholat id pagi hari dia sudah Jumatan. Kalau siang hari Jumatan lagi boleh? Boleh, karena Nabi kan yang mencontohkan. Tah sholat nu kadua mah sunat eta teh. Muaz ini sudah sholat isya bersama Rasulullah SAW lalu pulang mengimami kaumnya. Bagi Muaz sholatnya apa? Sunat, meskipun itu sholat isya. Pan Rasulullah ke Jumat nanti sunat teh nu siang hari itu, padahal Jumatan pada asalnya hukumnya wajib. Satu lagi ya hadis yang berbahaya ya mah ya. Urang bacakeun. Ieu mah ya bahaya we mah hadis teh ya. Yang ini. Ya teh ini sudah sebetulnya. Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Dzar, ini terjemahnya saja nih ya, ini nih aslinya mah ya Arabna gitu di sini ya di aplikasi, tapi kita baca ini saja nih ya terjemahnya. Abu Dzar berkata, Rasulullah SAW bersabda sambil menepuk pahanya, resep di toel ku Nabi mah. Di toel dipegang, itu Abu Sa'id dituntun gitu oleh Rasulullah, sini dituntun, wah itu jadi sejarah digitukan ku Nabi mah. Ada tarik-tarik teuing gitu. Nah pinggang ngabangkeung digitukeun nanti. Puguh tuh udah nepakna pakai jurus badak cihea pakai Abu Dzar berkata, Rasulullah SAW bersabda sambil menepuk pahanya, bagaimana jika engkau masih hidup di tengah suatu kaum yang suka menunda-nunda kurung mengakhirkan sholat. Abu Dzar balik bertanya, menurut Tuhan apa yang engkau perintahkan kepada kami ya, jika mengalami demikiannya. Berarti sahabat mah tara aya bertiganya yang mengakhir-akhiran sholat. Ini coba redaksinya. Apa yang akan kamu lakukan atau bagaimana jika kamu masih hidup di tengah satu kaum yang suka menunda-nunda garis miring mengakhirkan sholat dari waktunya? Abu Dzar bertanya, menurut Paduka saya harus bagaimana? Sampai di situ berarti ada nggak Nabi dan sahabat yang mengakhirkan sholat? Nggak ada kan? Makanya pertanyaan Rasulullah, nanti kalau kamu mengalami hidup di tengah-tengah orang yang suka menunda-nunda sholat, apa yang harus saya lakukan? Rasulullah memerintahkan, ya menurut Paduka, menurut Tuhan, apa yang kau perintahkan kepada kami? Beliau menjawab, tunaikanlah sholat tepat pada waktunya. Kemudian tunaikanlah keperluanmu. Nah jika kemudian mereka sholat, mereka itu kan di akhir, mereka itu kan yang menunda-nunda sholatnya. Jika kamu mendapati mereka sholat,
maka ikutlah bersama mereka. Di dalam hadis lainnya, ikutlah bersama mereka dan sholat kamu bersama mereka itu menjadi sholat nafilah atau sholat sunat, karena kan sholat yang kedua. Nah, banyaknya hadis yang menunjukkan demikiannya, tapi kan ada alasan. Alasannya jelas. Ini seperti di sini diperintahkan oleh Rasulullah. Kamu tetap sholat kerjakan pada waktunya, di awal waktu. Kemudian kalau kamu mendapati mereka sholat berjamaah, ikut, lumayan. Jadi pahala sunat. Dan tadi Jumatan juga jadi yang keduanya jadi sunat. Dan banyak lagi dalil-dalil yang demikian. Tapi harus ada alasan syar'i namanya, harus ada alasan syar'i. Kalau karena alasan al-hawa mah nggak boleh. Al-hawa teh hayang keneh. Beres salat asar. Salat sunat. Nah, asa hayang keneh salat teh. Salat asar teh. Dar deui sekali deui. Boleh nggak? Hayang keneh ieu mah salat teh. Atau yang tadi tadi asa teu husu, asa lebar, meureunana beunteuna ge leutik salat nu bieu mah balikan deui ya. Nah, itu nggak boleh. Ya, harus ada alasannya, ini alasannya. Jadi pada asalnya al aslu, kalau kaidah usul fikihnya al aslu fil amri layak tadi tikror. Pada asalnya suatu perintah itu tidak menuntut, tidak menghendaki dikerjakan berulang. Sekali dikerjakan perintah itu sudah hilang. Perintahnya hilang. Ya misalnya perintah sholat zuhur, kerjakan zuhurnya. Setelah selesai dikerjakan masih ada nggak perintah zuhurnya? Sudah hilang, sudah tidak ada. Terus kalau si sholat lagi, yang memerintah siapa? Maneh nu hayang mun cekal Karena perintah itu tidak menghendaki dikerjakan berulang. Maknanya adalah satu perintah itu kalau sudah dikerjakan, dipenuhi, maka perintah itu akan hilang perintahnya karena sudah dipenuhi. Kecuali kalau ada alasan kenapa mengerjakan kalau sholatnya, kenapa mengerjakan sholat yang itu lagi, alasannya apa? Nah, ini bolehnya nih kesimpulan ketiganya, jawazu i'adati sholatil wahidi fil yaumil wahidi marrotaini. Boleh mengulang sholat yang sama pada satu hari 2 kali. Tapi harus dengan alasan yang dibenarkan oleh syar'i, disebutnya alasan syariat, bukan alasan yang lain. Satu lagi contohnya ketika ada seorang yang masuk ke masjid, tadinya mau berjamaah, ternyata kesiangannya parah, iya mah. Kesiangannya bukan di tahiyat akhir, sudah habis berjamaahnya, sudah selesai. Ya orang ini karena berjamaah sudah selesai, kemudian dia mau mengerjakan sholat sendirian. Rasulullah menanyakan kepada para sahabat yang sudah selesai sholatnya, siapa yang mau bersodakoh kepada orang itu? Abu Bakar yang angkat tangan paling dulu. Saya Rasulullah, nyesok baturan ngarah berjamaah. Bagi Abu Bakar itu sholatnya sunat karena dia yang wajibnya sudah. Banyaklahnya kejadian yang menunjukkan berulang boleh dengan alasan yang dibenarkan oleh syariatnya, bukan karena misalnya setelah mengerjakan sholat lebih mau sholat asa teu khusyuk asa teuing punten sabaraha balikan deui ya, itu gak boleh. Atau teu kiat hayang keneh itu sholat nih saya teu kiat hayang keneh sholat. Kesimpulan keempat, jawazu khurujil ma'mumi minas sholati li uzrin. Seorang makmum dibenarkan
untuk memisahkan diri dari sholat berjamaah li uzrin karena ada alasan. Nu tadi heula atunya. Nu tadi lebar ya sedikit. Tanya di pending dulu sebentar yang ini. Yang tadi ini yang dari contoh ada orang yang masuk ke masjid mau berjamaah tapi kan masbuk. Bukan lagi masbuk, berjamaahnya sudah selesai. Untung ku Nabi babager gitunya, untung nabinya baik. Aturan sedang arah berjamaah 27 kali lebih baik lah gitunya. Nah, kita analogikan begini, ini maksud saya ini ya. Ini nu sakola teh. Kumaha lamun nu sakola datang teh pas geus ngeusan. Datang ke sekolah sementara pelajarannya sudah selesai. Kumaha itu datang wayah kieu? Ya bagaimana gitu orang ini seorang siswa baru datang ke sekolah setelah jam pelajarannya selesai. Mun kaberangan kumaha? Ya kaberangan teh acan belum selesai jam pelajarannya. Ya kesiangan. Kira-kira ditanya nggak alasannya kenapa kesiangan? Pastilah ditanyakan. Emang bebas datang bos terus diuk di kelas milu diajar tuh ditanya tuh naon ku guru teh kudu lagi nyeri hati itu ditanya mah ini dianggap keneh tuh itu atau dianggap bukan bae si eta lah mau manehna cara datang gitu datang ke kajeun pasti ditanya kenapa kesiangan. Tadi main game heula abang tadi gaplok mah ku guruna tah nya main game heula misalnya. Nah kalau sholat masbuk oleh Allah ditanya nggak kenapa kesiangan? Dan digerohan mati tadi cek Allah teh. Ya kan dipanggil melalui azan. Tarajol masbuk di tahiyat akhir saya cek Allah teh. Digerohan ti jam sabaraha. Bagaimana kalau yang tidak datang sama sekali tanpa alasan? Mun sakola disebutkan naon? Alfa nu kitu teh. Mun kitu mah sakit, izin berarti kan ya. Diizinkan, maksudnya izin itu kan diizinkan dan tidak mengikuti pelajaran karena sakit. Ya kalau tanpa alasan nyapa dibenarkan gitu kalau tidak ikut berjamaah tanpa alasan. Nya siga nu mun siswa teh teu dateu sakola bari tanpa alasan naon ngaranna? Alfa sekali, 2 kali, 3 kali pasti dapat sanksi. Nu kaberangan wae bakal ditanya ku guru teh dihisab teh disebutna teh kunaon bet kaberangan? Main game heula cenah. Ai kana salat main game heula teh meni nyantai. Padahal kan sakola wae teu meunang kaberangan kok mau salat. Benar nggak kalau dikatakan demikian? Ya sekolah saja kan ada aturan, masa sholat nggak ada aturan? Sekolah saja ada aturannya, masa sholat nggak ada aturannya? Di antara aturannya itu kalau sekolah itu kan jam kehadiran kan? Dan nu alus manu tahjir nu sakola ge sokra. Nu alus mah nu sakola ge nu tahjir sacan bel geus aya di sakola tah eta nu alus mah. Sholat kok mau atuh masa sholat sekolah saja kan ada aturan soal kesiangan apa sholat boleh bebas tenang we masbuk deui isukna masbuk deui dan nu kaberangan wae ge bakal disangsi tungtung nama ku sakola teh nya komo nu tadi nut yang tidak datang tanpa alasan nya alfanya ke dina eta nanti ada laporannya tah padina aya ieu nah aya kitab amal teh dina rapot teh kitab amal teh sabaraha peunteunna alfa di dinya nanti saberiji alfana waduh bisa-bisa teu naik teh sakolana dengan banyaknya biasanya kan kehadiran juga kan dihitung
Kalau ketidakhadiran itu di atas sekian persen, itu keharti banyak puntenna alus saya diajar taramah ya boga timah bisa timana ngejawab soal ujian padahal tidak pernah ikut pelajaran. Nah, di dunia wae geus kitu atuh. Urusan keduniaan saja seperti itu, apalagi urusan agama masa nggak ada aturannya salat berjamaah. Rek alfa wae ya teh. Kumaha lamun siga nu ieu tah kasusna sudah datang ikut pelajaran lalu tengah-tengah ya di tengah-tengah di tengah jam sekolah kemudian ya misalnya kalau sekolah itu dari jam 7 sampai jam 12 jam setengah 10 keluar sekolah pulang bener nggak? Apa iya contohnya tah hadis itu ibarat gitu tah mun sekolah mah sekolah dari jam 7 sampai jam 12 ya jam 10 geus balik. Dasar munafik cek guru nanti tak eta cek guru dasar munafik sekolah can beres terus keluar apa sih alasannya? Kalau ada alasan diizinkan nggak dibenarkan oleh pihak sekolah? Iya kan analogi we gitunya analoginya perbandingannya artinya kan untuk urusan keduniaan saja ada aturannya jelema anu nyieuna harus ditaati kan. Masa sholat nggak ada aturannya dari jam 8 geus keluar can waktuna atuh belum waktunya kan dia meninggalkan sekolah belum waktunya dia meninggalkan sholat berjamaah tapi kan ada alasan Rasulullah kan tidak menyatakan salah orang itu karena alasannya jelas tak itulah analogina lah tak tong kaberengan wae dan tungtungna bakal aya sanksi teh sekolah teh. Ya sholat apalagi emang ku Allah mau ditanyakan ari maneh kunaon keberangan wae sok rek ngajawab naon dan nepi ka mas buker sejati we sebutan lagi mas buker sejati we sugan mah do nggak sholat ka mas buker itu ya kalau dalam pikiran saya seperti itunya saya analogikan dengan sekolah gitu sekolah wae itu menang kaberangan ya sholat komo. Yang pergi ke sekolahnya siswa gitu mengikuti sekolah kan tidak boleh kesiangan karena ada aturan jamnya masuk jam berapa masa yang seperti itu ada aturannya sholat enggak kan sholat juga jelas jam berapa Allah memanggil gitu kan untuk mengerjakan sholat tarajul pas tahiyat akhir isukna tahiyat akhir isukna teu kaburu berjamaah nage kaburu beres berjamaah nanti tah karena pernah kejadian seperti itu kan bukan untuk besoknya kesiangan ge kuno da isu di baturan deui ku Abu Bakar aing cek nabi teh ya murid nu kitu sigana kudu dipecat mun aya begitu apa ya da kayak di baturan deui ku Abu Bakar isukna teh ngahajakeun deui sigana ngahajakeun lah bobonya ngahajakeun meureunna da bungal poe mas bok teh tenang we di baturan ku Abu Bakar teh kan kita friend ka Abu Bakar teh sia sebenarnya di dalam horea mau Abu Bakar ge ngamaturan ge. Nah yang keempatnya ini ya itu barusan lah saya itunya ada terlintas itu sudah lama gitunya terlintas dalam pikiran saya analogikan seperti itu sekolah wae teu menang kaberangan salat komo atuh. Nah yang keempat yang tadinya jawazu khurujil ma'mumi minas sholati li uzrin ya seorang makmum boleh kan seperti kejadian di hadisnya boleh keluar dari sholat berjamaah atau memisahkan diri bukan membatalkan sholatnya kan memisahkan diri dari berjamaahnya kemudian melanjutkan dan menyelesaikannya sendirian bukan membatalkan sholatnya ya keluar dari berjamaahnya lalu lanjutkan dan menyelesaikan sholatnya sendirian dibolehkan dengan alasan yang jelas. Ini kesimpulan ini sebetulnya juga mudah mudah dalam arti kan di dalam hadisnya seperti itu kan kejadiannya dan Rasulullah tidak menyatakan salah benar berarti
makmum itu mengerjakan demikian? Karena alasan yang dibenarkan, alasan yang jelas. Kalau karena alasan yang ya gitu tersep ka imamna, nggak ada alasan demikian, nggak boleh. Ya, apalagi tersep ka imam nanti lantaran urusan pribadi. Urusan pribadi ya, antara seorang makmum gitu dengan imam ketika mau berjamaah. Alah si eta imamna aing mah. Rek keluar langsung pi omongeun brun milu we heula tengah-tengah api batal. Ya gitu kan trik nama lah gitu, tengah-tengah api batal dia keluar padahal dia suka gitu ya terhadap imamnya, itu gak boleh berarti ya tama. Nah bolehnya keluar dari berjamaah karena liuzrin, karena ada alasan. Ya, adapun kalau tanpa alasan, ya, kalau tanpa laukana kazalika lam yakun li amril a'immati bitahfifi faidah. Kalau karena kalau bebas tanpa alasan, kalau bebasnya mengundurkan diri, memisahkan diri, orang lain terus berjamaah, ini memisahkan diri dan menyelesaikan sholatnya sendirian. Kalau tanpa alasan, buat apa Rasulullah memerintahkan kepada Muadz tongno panjang atuh? Kalau tanpa alasan, imam sudah baca surat yang pendek, tapi tetap keluar, kan Nabi memerintahkan jangan yang panjang. Ini kan alasannya, karena bacaan imamnya panjang, jangan baca surat yang panjang. Artinya apa? Supaya tidak terjadi lagi ada makmum yang keluar memisahkan diri. Kalau tanpa alasan artinya makmum itu bebas saja lah, dia kalau mau keluar saja dari berjamaah lalu selesaikan sendiri. Kalau tanpa alasan sebutnya teh meureunnan hayang weh. Ya karena dia mau keluar. Apa alasannya? Tidak ada alasan. Pokoknya mas saya ingin keluar saja dari berjamaah. Artinya bebas gitunya. Kalau bebas keluar dari sholat berjamaah tanpa alasan, apa maksudnya Nabi memerintahkan kepada Muadz jangan yang panjang, baca saja yang pendek. Karena di hadis ini yang keluar dari berjamaah itu dengan alasan bacaan suratnya panjang. Lalu Nabi memerintahkan yang pendek. Apa maknanya kalau begitu? Apa maksudnya Nabi memerintahkan baca surat yang pendek? Kalau berjamaah, kalau keluar dari berjamaah itu boleh bebas tanpa alasan apapun. Nah, jadi intinya ya dibenarkan lah, bukan bolehnya, dibenarkan kalau makmum itu keluar dari berjamaah lalu melanjutkan dan menyelesaikan sholatnya sendirian dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam, berarti harus dengan alasan yang benarnya, yang jelas dan benar. Nah kemudian yang berikutnya yang kelima, jawazu sholatil munfaridi fil masjidi allazi yusolli fihi bil jamaati iza kana bi uzrin, lagi bi uzrin karena ada alasan. Dibolehkan sholat sendirian di masjid sementara yang lainnya sholat berjamaah. Tapi ada satu orang yang sengaja tidak berjamaah, dia mengerjakan sholat sendirian, ini juga sama iza kana bi uzrin. Apalagi kalau yang dari awal, yang lain berjamaah dia bisa dijuru sendirian mun aya nu kieu asa rada aneh. Tapi kan kesimpulannya terjadi ada orang yang sholat sendirian sementara yang lain kan gitu kejadiannya. Karena ini kesimpulan umumnya yang dimunculkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Jangan-jangan ada yang dari awal sebelum mulai berjamaah panjang si imam nak sholatnya sendirian.
Boleh nggak? Apa bedanya mengundurkan diri dengan dari awal tidak berjamaah? Karena pada akhirnya kejadiannya sama. Ada orang yang sholat sendirian, sementara yang lainnya sholat berjamaah. Tapi dengan catatan, dengan alasan yang jelas. Dengan alasan yang dibenarkan oleh syar'i disebutnya. Kalau saya katakan nanti kalau ditanya oleh Allah sanggup nggak menjawabnya? Kenapa tidak berjamaah? Ya pasti ditanyakan kan? Ya sebut-sebutnya dihisab ke Allah. Nanti akan ditanya oleh Allah. Kenapa sholat sendirian? Sementara yang lain berjamaah. Ya silakan jawab kepada Allah. Kalau dengan alasan syar'i artinya alasan yang dibenarkan, ditolerir, dimaafkan oleh Allah. Kenapa sholat sendirian sementara yang lain sholat berjamaah? Baru benar kalau karena ada alasan. Artinya mau di tengah memisahkan diri atau sejak awal tidak mau ikut berjamaah dengan alasan yang dibenarkan oleh Allah, itu dibolehkan lah gitunya, dibolehkan atau dibenarkan. Sholat sendirian di satu masjid, ada satu orang sholat sendirian sementara yang lain sholatnya berjamaah dengan alasan yang dibenarkan oleh Allah, dengan alasan yang bisa diterima oleh Allah. Ya, sholat sendirian sementara yang lain berjamaah, kamu lamun di imah. Kenapa tidak berjamaah di masjid? Kenapa di rumah sendirian? Nu di masjid dua kudu aya alasan, komo nu teu init-init acan ke masjid. Bener nggak logikanya begitu? Iya, logikanya kan seperti itunya. Sudah datang ke masjid tapi malah sholat sendirian, yang lain Nah kalau di rumah bagaimana? Kenapa jadi bener ke masjid nu gue salah? Ya, apalagi kalau di rumah, sengaja di rumah sholatnya sendirian, ku Allah ditanya mau naha ke masjid. Kenapa sholatnya sendirian di rumah? Ini mung deui ke masjid teh. Alasannya apa? Silakan nanti jawab di hadapan Allah ketika dihisab. Kenapa tidak berjamaah? Kalau di sini kan harus ada alasan yang jelas. Kan baru dibenarkan, dibolehkan kalau ada alasan yang jelas. Seperti munggal poe jeung 5 waktu deui. Bari adan ngajelengeng kana ceuli teh. Bari adan tarik kana ceuli teh, udah dalin teu kadenge. Kesimpulan ke-6. Al-inkaru bilatfin liwuku'ihi bisuratul istifham. Kalau di sini di dalam hadisnya Rasulullah SAW itu di dalam redaksi hadis yang lain sih disebut nantinya di dalam redaksi hadis yang lain. Kalau di sini kan Rasulullah tegurannya berupa fattanun 3 kali. Ada juga yang fatinan. Di redaksi hadis yang lain Rasulullah SAW itu menyampaikan kepada Muaz dengan bentuk pertanyaan, menyampaikan teguran kepada Muaznya dengan bentuk pertanyaan. Apa kamu mau merusak Islam? Itulah intinya kan fitnah itu kerusakan. Apa kamu mau merusak Islam? Nah, eta teguran yang halus. Istifham inkari teh eta teh Muaz mun ceuk urang teh mah duh nih asa digaplok ku Nabi ditanya gitu ge. Karena ditanya demikian itu bagi Muaz itu sudah terasa sangat sebagai tamparan yang keras. Kamu mau menjauhkan orang-orang dari Islam? Aduh, tambah Muaz kana teu pisan-pisan cek Muaz beneran. Ampun paralun cek urang Sunda mah teu aya maksud gitu. Ya karena Muaz ini merasa ditegur dengan keras. Tayyitin Rasulullah SAW mengingkari apa yang dilakukan oleh Muaz. Artinya salahnya diingkari itu sesuatu yang salah. Tapi Rasulullah SAW
mengingkari atau menyatakan yang salah itu bila tofinte dengan cara yang halus, dengan cara yang halus, liwukuihi. Nah karena kejadiannya itu liwukuihi. Nah karena kejadian Nabi menegur Muaz itu bisuratil istifham, dengan bentuk pertanyaan. Ini halusnya gitunya Rasulullah kesimpulan ke-6 nih ya, mengingkari. Nah kalau kesimpulan kan harus umum, jadi siapapun artinya ya. Kalau mengingkari sesuatu, lakukanlah dengan cara yang halus. Misalnya gitunya di hadis ini Nabi menegur salah, sebetulnya mengingkari, menyatakan salah apa yang dilakukan oleh Muaz itu dengan bentuk pertanyaan. Wa yu'khadhu minhu ta'ziru kulli ahadin bihasbihi. Nah, diambil dari kejadian itu, maka ketika menghukum orang itu sesuaikanlah dengan orangnya. Menghukum anak-anak dengan menghukum orang dewasa sama nggak? Budak melisin truk ari kolot, babu ku kasok-kasok. Aki-aki dia perkatnya aki-aki mah. Artinya beda kan ya, tergantung orangnya, tergantung usianya, bisa usia yang dijadikan dasarnya bisa. Atau kepada laki-laki dan perempuan apa harus dengan cara yang sama? Jadi tergantung kepada siapa yang dihukumnya. Artinya Rasulullah kan tentu saja beliau ini sangat bijak, tahu cara yang tepat untuk mengingkari, menyampaikan teguran, menghukum, bahkan menghukum orang ya, tahu kepada siapa, kepada orang yang seperti apa. Nah Rasulullah itu ya, inilah contoh dari Rasulullah SAW, yaitu takziru kulli ahadin bihasbihi. Kalau mau menghukum seseorang itu hukumlah sesuai dengan orangnya gitu, disesuaikan dengan orangnya masing-masing. Ya misalnya kepada laki-laki dan kepada perempuan nggak mungkin dengan cara yang sama. Asa tetega ninggalin ini di buku kasok-kasok. Laki-laki mau abok. Kan ini watir-watir acan. Ya disesuaikan berartinya dengan siapa yang dihukumnya. Kemudian kesimpulan ke berapa? Ketujuh. Adapun Nabi mengulang fattanun gitu kan, fattanun. Nabi sampai mengulang 3 kali kata yang sama ini hanya untuk penegasan karena betapa pentingnya urusan ini. Taukid kalau dalam bahasa Arab namanya ya. Taukid itu penekanan gitu, sangat ditekankan nih kepada Muaz bahwa apa yang kamu lakukan ini berbahaya bagi Islam, ini membahayakan Islam. Sampai 3 kali itu penekanan, yang kedua, yang ketiga kalinya itu penekanan kepada Muaz, bukan soal berjamaahnya, tapi kan fattanun merusak Islam. Atau diterjemahkan yang lain, kamu menjauhkan orang dari Islamnya. Bagaimana kalau nanti bukan hanya 1 orang, besok semua makmum kamu tidak datang? Ya dengan kejadian ini bagaimana kalau kemudian besoknya nggak ada yang mau datang berjamaah, naon panjang hoream. Ya hoream alasan naon misalnya kan kalau di sini kan karena makmumnya imamnya membaca dengan bacaan yang panjang. Nah besoknya bukan hanya 1-2 orang, bisa jadi semuanya berjamaah sholat Baqarah. Beres jam sabaraha mun cek makmum teh ieu mah ti jam 7 ke abong teh beres 1:30 maca Al-Baqarah mah soream deui berjamaah di imaman ku si eta mah. Apapun alasannya itu kan yang harus dijaga oleh seorang imam tadinya, makanya sangat dianjurkan pendek saja bacaan sholatnya. Nah ini Rasulullah mengulangnya sampai 3 kali ini untuk penekanan, berarti ini masalah berat, ini masalah amat penting, bukan hanya soal berjamaahnya,
Tapi kan berjamaah ini ciri khas Islam. Cok lamun geus anu tara salat berjamaah semua ketingali moal Islam. Ya di antara ciri khasnya Islam itu salatnya berjamaah. Coba kalau salatnya sudah masing-masing di rumahnya, moal ketingali Islam. Sudah tidak akan kelihatan. Makanya yang memisahkan diri nggak boleh tanpa alasan. Atau di satu masjid yang lain berjamaah dia sholat sendirian, orang lain berjamaah yang ini sendirian, tidak boleh kalau tanpa alasan. Kumah mau di imah komo temet ketingali acan teu nolo acan ruksak Islam teh kudu kararitu. Nah kemudian yang ke-8 itunya Nabi mengulang sampai 3 kali. Padahal ya namanya juga mengulang. Yang kedua, yang ketiga kan sama dengan yang pertama. Ya, yang kedua, yang ketiga kan sama isinya. Berarti ini mengulang. Maknanya adalah penekanan kepada Muaz. Hati-hati, berarti maksudnya menasihati. Jangan sampai kamu menjauhkan orang dari Islam. Jangan sampai kamu ini menyebabkan orang lain enggan untuk datang salat berjamaah karena kamu bacaannya panjang. Ditekankan oleh Nabi sampai diulang 2 kali, pengulangannya 2 kalinya gitunya, di 3 kalinya Nabi menyebutkannya. Kemudian yang ke-8 i'tizaru man waqa'a fihi khata'un fi zahir. Muaz menjudge orang tadi munafik itu berdasarkan apa? Muaz mengatakan dia munafik. Apa dasarnya Muaz mengatakan demikian? Dari yang nampak, yaitu memisahkan diri. Itu kan ya dari apa yang Muaz ketahui, yaitu orang itu memisahkan diri. Benar nggak Muaz mengatakan munafik? Benar. Ada alasannya nggak? Ada, yaitu memisahkan diri. Hanya tidak tahu alasan di balik itu apa. Nah, tapi di sini makanya Muaz mengatakan demikian oleh Nabi tidak disalahkan karena perkataan Muaz itu benar bagi orang yang memisahkan diri, munafik yang seperti itu. Nah, di sini kesimpulannya adalah beralasan dengan apa yang nampak. Nah, Muaz mengatakan dia munafik itu berdasarkan apa yang nampak. Berdasarkan apa yang Muaz ketahui. Wa jawazul wuqu'i fi haqiman waqa'a fi mahzuri zahiri in kana lahu uzrun batinun. Nah, kemudian seseorang boleh menyatakan ini kan dari verifikasi orang yang disebut munafik kepada Rasulullah. Kemudian dia mengemukakan alasan sebenarnya. Ternyata perkataan yang dikatakan Muaz berdasarkan apa yang zohir, apa yang nampak itu salah setelah dimunculkan alasan tersembunyinya. Alasan tersembunyi itu yang tidak diketahui oleh Muaz dari orang ini. Alasan mengundurkan dirinya apa? Artinya orang ini kan klarifikasi kepada Nabi, memisahkan dirinya benar nggak? Kalau menurut Mu'ad salah, menurut Nabi benar. Kalau menurut Mu'ad kan salah, sehingga Mu'ad menyebut munafik. Kalau menurut Nabi benar. Nabi nggak Nabi tidak mengoreksi, tidak menyalahkan orang ini. Jadi dua-duanya benar. Mu'az benar karena berdasarkan apa yang dia ketahui. Kemudian Rasulullah SAW pasti benarnya tidak menyatakan orang ini salah dengan alasan yang lebih, dengan alasan yang tidak diketahui oleh Mu'az. Nah, setelah diklarifikasi itulahnya pernyataan Mu'az tidak dinyatakan salah, orang ini memisahkan diri pun tidak dinyatakan salah. Yang salah adalah Mu'az yang baca suratnya panjang. Iya kesimpulan Ibnu Hajar Al-Asqalani itu. Hiji ya terakhir tuh jam 21.
Ini yang kemarin kesimpulan terakhirnya kemarin yang saya dahulukan. Anna takhallufa anil jamaati min sifatil munafik. Sengaja tidak berjamaah itu termasuk salah satu ciri khas munafik. Kemarin saya bandingkan kan ya, dengan ciri munafik itu ada 3. 1, apabila berkata bohongnya berdusta, apabila janji ingkar, dipercaya khianat. 1 lagi cirinya, ciri munafik itu anna takhallufa anil jamaah, ya, tidak berjamaah. Ya, bahkan kan orang yang asalnya berjamaah kemudian memisahkan diri jadi sendirian. Muaz mengatakan apa? Munafik. Bagaimana kalau yang tidak ikut dari awal? Munafik pisan. Tambahan tambah kuanu di imah ting naon ngaranna. Ya apa sebutannya kalau yang sholatnya sengaja di rumah sendirian? Kalau kita lihat urutan banyak orang ini asalnya berjamaah, memisahkan diri. Muaz benar mengatakan yang demikian itu munafik. Bagaimana kalau di satu masjid ada yang lain berjamaah lalu ada orang yang sengaja sholat sendirian? Tata munafik pisan atau lebih buruk dari yang memisahkan diri. Nah bagaimana kalau yang di rumah? Muaz nggak tahu saya harus ngomong apa ya. Muaz juga bingung ke naon sebutan. Nah cina kernuk itu. Yang pasti paling buruk di antara dibandingkan dengan yang tadi, yang memisahkan diri, yang sengaja tidak berjamaah tapi berada di masjid. Nah ini apa namanya? Yang seperti itu. Tapi ini kesimpulannya tadi Ibnu Hajar Al-Asqalani, sengaja tidak berjamaah itu salah satu dari ciri-ciri munafik. Ya sama berarti berdusta boleh nggak? Ingkar janji boleh nggak? Berkhianat boleh nggak? Tidak berjamaah boleh nggak? Menyanyi boleh tidak berjamaah. Nah jadi gitu ya teh. Memisahkan diri saja cek Muaz munafik. Apalagi yang sengaja tidak berjamaah kan lebih buruk sebetulnya kan. Itu karena Muaz mengatakan munafik itu tidak dinyatakan salah oleh Rasulullah. Artinya takrir teh nu kitu teh. Jadi takrir Rasulullah terhadap orang itu yaitu memisahkan diri karena ada alasan, dibenarkan kan? Takrir teh Nabi setuju, Nabi tidak menyatakan itu salah. Nabi tidak menyatakan itu salah. Kalau tidak salah kan benar berartinya. Nabi takrir, Nabi setuju, Nabi menyatakan benar yang dilakukannya. Nabi juga takrir, Nabi juga setuju kepada Muaz yang mengatakan orang itu munafik, yang dinyatakan salah. Jadi takrir Rasulullah di dalam hadis ini ada 2. 1 kepada yang memisahkan diri dengan alasan yang jelas. Yang kedua takrir Nabi terhadap perkataan Muaz kepada orang yang memisahkan diri. Muaz tahu alasannya nggak? Muaz tahu alasan orang itu memisahkan diri? Gitu lu mau memisahkan diri tanpa alasan, berarti kesimpulan nanti itu munafik bener. Kalau Muaz tahu alasannya, Muaz akan menyatakan salah nggak? Taunya Muaz itu orang ini memisahkan diri, eta munafik, nu gitu teh. Lalu kan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dimunculkan kesimpulan umum, bagaimana kalau di masjid ada satu orang yang sholat sendirian? Sejak awal misah gitu ya, terpisah. Sholat sendirian sementara yang lain berjamaah, kan lebih munafik sebutannya. Bagaimana kalau yang di rumah tidak datang ke masjid? Saya harus ngomong apa? Cek Muaz, entah apa sebutannya orang yang demikian.